Kita lanjutkan agenda perkuliahan kita di pekan ke-12 ya. Sebelumnya pekan kemarin saya tidak bisa mengikuti ya, eh, secara aktif karena masih ada rapat ya waktu itu. Ya. Kemarin kelompok di 11 Kemarin ya, kelompok 10 Bapak. Mbak Sekarang kelompok Claudia. 11. Cek cek. Cek cek suaranya belum masuk. Cek. Halo Pak. Ya, kemarin Kemarin kelompok berapa? kemarin kelompok 10 Bapak. Hari ini kita lanjut ke kelompok 11 Pak. Kemarin 10 ya. Ya Pak. Hari ini 11 ya. Silakan kelompok 11 menyiapkan diri terkait dengan materi etika dunia cyber. Sambil mempersiapkan, saya sampaikan dulu materi terkait dengan etika dunia cyber. Ya, etika dunia cyber. Jadi capaian pembelajaran kita pada materi kali ini adalah harapannya mahasiswa sekalian mampu mengaplikasikan berbagai konsep teoritis dasar tentang media informasi di dunia cyber, teknologi digital, dan pemanfaatannya secara humanis pada masyarakat atau kita itu dalam penyelesaian masalah secara kontekstual. Kemudian outline materi pada hari ini adalah pengertian etika dunia cyber, kemudian media sosial, panduan komunitas media sosial, dan bijak bersosmed. Kita masuk ke pengertian dari etika dan dunia maya. Etika sendirinya adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman individu maupun kelompok dalam mengatur tindakan atau perilakunya. Tentunya agak berbeda nilai moral ini ketika kita berada di beberapa lokasi yang berbeda, misalkan di Indonesia dengan di Amerika, kemudian di Jawa dengan di Sunda atau di Sumatera. Gitu ya. Nilai-nilainya, nilai moral dan normanya berbeda. Sedangkan dunia maya atau cyberspace ini merupakan media elektronik dalam jaringan komputer yang dipakai untuk komunikasi secara online. Nah, aturan umum terkait dengan eh, etika di dunia cyber sudah diatur oleh ITF ya, dan Engineering Task Force. Saat ini kita berada di internet adalah manusia seperti di dunia nyata. Jadi harus mengikuti aturan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Ketika kita online, saat sedang online, kita harus menghormati orang yang sedang berinteraksi dengan kalian ya, persis di dunia nyata. Saat kalian berinteraksi dengan orang dengan bertatap muka ataupun melalui suara dengan telepon. Jadi ada tata cara, etika, dan peraturannya yang disepakati bersama yang tetap ditaati. Media sosial favorit saat ini di warganet Indonesia banyak ya, menggunakan smartphone sekitar 62%, kemudian ada komputer 16% dan tablet ini 0%. Jadi sudah ada 106 juta pengguna aktif media sosial, 40% dari total populasi yang ada. Kemudian 77% pengguna internet mengakses media sosial setiap harinya. Jadi rata-rata lama berselancar di media sosial ini sekitar 3 jam 16 menit yang disampaikan di Indonesia berikut. Media sosial paling sering dikunjungi ya ada di Indonesia dan di dunia penggunanya ini. YouTube ini di Indonesia penggunanya 113 juta, sedangkan di dunia ini 1,5 miliar. Kemudian ada X atau Twitter 24 juta,
Bagaimana di Indonesia dan 328 juta di eh, X. Kemudian IG ya, Instagram ini juga pengguna Indonesia banyak sekitar 45 juta, sedangkan di dunia ini pengguna aktifnya mencapai 700 juta. Di Facebook juga ini juga angkanya lumayan tinggi ya. Kemudian fenomena media sosial, kalau kita lihat ini banyak berbagai kasus dari kepercayaan sampai kehilangan nyawa, 5 kasus hukum gara-gara media sosial, 5 status di media sosial berujung pidana, kasus bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi melihat fenomena yang ada di media sosial ini penting ya bagi kita untuk memahami etika dalam menggunakan media sosial. Karena kalau kita tidak bijak menggunakan media sosial ini bisa berakibat kepada diri kita sendiri baik secara hukum maupun secara sosial. Referensi etika dunia cyber nanti kalian bisa mengakses di literasidigital.id. Ada buku etika dunia cyber dan bijak bersosmed. Kemudian ada juga buku Internet of Things, panduan pengembangan dasar ini juga bisa dibaca-baca di sana, nanti dimanfaatkan sebagai sumber referensi. Panduan komunitas media sosial ini juga sudah ada di dalam buku etika dunia cyber. Silakan nanti bisa dipahami dan diikuti ya pedoman komunitas yang lain. Panduan komunitas terutama terkait spam metadata yang menyesatkan dan scam ya, jangan membuat deskripsi, tag, judul atau thumbnail yang menyesatkan ya, untuk meningkatkan jumlah penayangan. Jangan nge-share, jangan posting ulang, jangan komen apalagi ya. Kalau bisa diblok dan dilaporkan. Konten yang mengandung kebencian, konten yang memupuk atau membenarkan tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis agama, jangan sampai karena ini juga bisa kembali ke diri kita. Nanti ada pihak yang merasa eh, apa tersakiti, nanti kalian akan kena dampak. Kemudian selektif berteman dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Hindari memberi kehidupan pribadi informasi ketika ada terjadi hal-hal yang tidak jelas. Ketika di era digital ya, tanamkan di era digital. Mintalah anak tidak mengungsi, kemudian mengajak kritis menyikapi informasi, menggunakan media blog, eksplorasi minat dan bakat. Konsisten, ingat menghindari tayangan iklan, menanamkan etika, memperkenalkan keadilan berkemenangan. Kemudian bijak bersosmed, di bukunya itu ada prinsip think up is true ya, apakah informasi konten yang dibagikan itu benar, is helpful ya, teknologi hendaknya digunakan untuk kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Sadari adanya cipta ketika akan memuat atau membagi suatu informasi, kemudian is it necessary ya, sanjungan seseorang untuk berbagi semua hal di media sosial saat dimana bepergian atau berkegiatan. Ini sih selalu mengunggah atau berbagi informasi yang baik. Ya, silakan kelompok 11 ya, silakan. Baik Bapak, dari kelompok 11 izin share screen.
Oke, di sini sudah terlihat ya PPT-nya teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai etika dari dunia cyber atau di dunia maya. Slide selanjutnya, Sim. Oke, kami dari kelompok 11 itu ada beberapa kawan kami, yaitu yang pertama ada Rahmanda Ayu, yang kedua ada Helmi Mustafa, lalu ada saya sendiri Princess Nasyila Tindika Arifin, yang keempat ada Anindya Lintang Naira, yang kelima ada Cindy Aulia Nur Baiti, lalu ada juga Naila Iza dan Naila Nur Rahmatillah. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rahmanda. Oke, yang pertama-tama kita akan membahas tentang media sosial di Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan, sekarang hampir semua orang di Indonesia punya media sosial. Nah, media sosial sendiri ini kita pahami sebagai platform digital berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun jejaring atau komunitas secara daring. Nah, perkembangan media sosial di Indonesia ini bisa dibilang sangat pesat. Menurut survei terbaru dari APJII tahun 2025, tingkat penetrasi internet di Indonesia ini sudah mencapai 80,66%, atau sekitar 229,4 juta pengguna dari total populasi sekitar 284 juta jiwa. Nah, artinya sebagian besar masyarakat Indonesia kini sudah mulai terhubung dengan dunia digital, baik untuk berkomunikasi, belajar, bekerja, maupun mencari hiburan. Nah, menariknya Indonesia ini juga termasuk salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Nah, kalau kita lihat dari hasil survei yang sama, platform yang paling banyak digunakan di Indonesia saat ini adalah TikTok dengan persentase 35,17%. Posisi berikutnya ditempati oleh YouTube dengan 23,76%, kemudian Facebook dengan 21,58%, dan Instagram dengan 15,94%. Next. Next. Oke, kalau kita lihat lebih dalam, media sosial ini ternyata punya berbagai jenis dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, menurut Kaupen dan Henlin tahun 2010 ini, ada 6 jenis utama media sosial yang digunakan sampai sekarang. Yang pertama ada kolaboratif project, contohnya Google Docs, yaitu platform seperti ini digunakan untuk berbagi dan menyunting informasi secara kolaboratif. Yang kedua ada konten communities seperti YouTube dan TikTok. Jenis ini digunakan untuk berbagi video atau karya kreatif yang bisa diakses banyak orang. Yang ketiga ada blogs dan microblogs. Contohnya adalah X atau Twitter yang berfungsi untuk menyampaikan opini singkat dan informasi dengan cepat. Yang keempat ada social networking sites seperti Instagram dan Facebook yang digunakan untuk menjalin hubungan dan memperluas pertemanan secara daring. Yang kelima ada virtual game worlds, misalnya Roblox, PUBG, di mana pengguna bisa bermain dan berinteraksi secara virtual. Dan yang keenam adalah virtual social world seperti VR chat dan Zepeto yang memungkinkan pengguna beraktivitas sosial melalui avatar digital di dunia maya. Nah, selain itu, berdasarkan fitur dan kegunaannya, media sosial ini juga dapat dikelompokkan lagi. Ada relationship network seperti Instagram dan LinkedIn untuk menjalin relasi sosial dan profesional. Ada juga media sharing networks seperti TikTok dan YouTube untuk berbagi foto atau video. Lalu social publishing platform seperti Blogspot atau Medium untuk menulis serta mempublikasikan konten. Lalu ada online reviews seperti TripAdvisor atau Google Maps untuk memberi ulasan. Selanjutnya ada e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia digunakan untuk transaksi jual beli online. Kemudian ada bookmarking site seperti Pinterest, serta internet-based network seperti WhatsApp Group, Telegram, Discord yang digunakan untuk berdiskusi dan berkolaborasi secara daring.
Nah, dari berbagai jenis ini kita lihat bahwa setiap platform itu memiliki fungsi dan karakteristiknya sendiri. Ada yang fokus pada komunikasi, ada yang untuk hiburan, dan ada juga yang untuk mendukung kolaborasi digital. Next. Next. Sini. Nah, selanjutnya ini ada prinsip dalam bermedsos. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bapak juga, yaitu ada 5, 2, 3, 5, ya 5 ting. Yaitu yang pertama adalah true. Apakah informasi yang akan dibagikan atau diunggah itu benar? Karena saat zaman sekarang itu banyak informasi-informasi hoax yang beredar. Jadi kita harus benar-benar mencari atau setidaknya mengetahui apakah informasi tersebut benar atau tidak. Yang kedua itu adalah helpful. Apakah informasi yang akan diunggah itu bermanfaat bagi banyak orang? Karena tentu saja informasi yang bermanfaat ini akan dilihat oleh banyak orang. Lalu yang ketiga itu ilegal. Ilegal ini apakah informasi ini legal atau ilegal? Kalau ilegal seperti halnya itu ketika kita ingin merepost sesuatu, kita tanyakan dulu apakah ini nantinya boleh di-repost lagi atau karena di zaman sekarang itu hak cipta itu sangat riskan. Lalu ada juga informasi ilegal, yaitu contohnya informasi atau konten yang mengandung pornografi, ujaran kebencian, penipuan, ancaman atau intimidasi. Lalu yang necessary atau apakah informasi atau konten yang akan kita upload ini berprioritas kita upload sekarang karena di yang ini itu kayak tuh kita tuh kepengen sering untuk mengupload sesuatu yang mungkin belum jadi prioritas atau mungkin nggak terlalu penting begitu. Lalu yang selanjutnya adalah kind. Apakah informasi atau konten ini bersifat baik atau tidak bersifat menjatuhkan? Karena di konten-konten sekarang juga banyak konten-konten yang mungkin bersifat menjatuhkan kan. Jadi lebih baik untuk kita share konten-konten untuk yang saling menghormati dan menghargai keberadaan netizen lain. Nah, next. Cin, next. Oke, udah. Oke, panduan dalam bermedsos ini juga masih mengandung prinsip-prinsip sebelumnya, yaitu yang pertama adalah menjaga privasi untuk tidak dengan mudah memberikan informasi data diri di sosial media, karena bagaimanapun media sosial itu tuh orang-orang yang kita belum pasti pernah ketemu, jadi kita harus tetap benar-benar menjaga privasi agar terhindar dari scam dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada jaga keamanan akun untuk membuat kata kunci yang cukup sulit untuk ditebak dan mengubahnya secara berkala. Hal ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Lalu yang kedua adalah menghindari hoax. Banyak berita-berita hoax yang seperti yang saya sebutkan tadi, banyak berita-berita hoax yang sering beredar di zaman sekarang. Jadi kita harusnya lebih memilah-milah informasi, tidak mudah percaya dengan berita yang diterima sebelum melakukan klarifikasi. Lalu selanjutnya adalah menyebarkan hal-hal yang positif. Tetap menyebarkan informasi positif sekalipun di media sosial yang sifatnya itu kayak sedikit menyerang atau lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya itu adalah gunakan media sosial seperlunya, semisal untuk hiburan juga boleh, tetapi akan lebih baik menggunakan media sosial untuk meningkatkan produktivitas diri dan sadari diri jika telah mengalami ketergantungan. Okay, next oleh saya.
Oke, yang selanjutnya ada pantangan dalam bermedia sosial. Yang pertama itu adalah memulai konflik. Jadi di media sosial kan sering banget ya ada kayak saling hate comment seperti itu. Sebenarnya ini udah mulai cukup sering terjadi, tapi kemudian mereka tuh malah jadi bahan ejekan bagi pengguna media sosial lainnya gitu. Terus yang kedua ada curhat masalah pribadi. Untuk saat ini memang media sosial itu seperti dijadikan buku diary ya itu. Tapi kita juga harus membatasi curhat masalah pribadi itu yang seperti apa. Kalau misalkan kita terus curhat tentang kesedihan, kemarahan, atau mengeluh tentang berbagai hal itu, cuma bisa bikin reputasi kita malah jadi buruk. Gitu. Terus yang selanjutnya ada mengejek orang lain dan menyebut namanya. Lewat fitur tag dan mention, kita itu bisa nyebut nama seseorang dan menuliskan pesan untuk yang bersangkutan gitu di muka umum. Tapi kalau misalkan kita mengejek dengan menyebut namanya, itu malah kita melakukan hal yang sama pada diri kita sendiri, malah kita menjatuhkan harga diri kita sendiri. Nah, kalau ada masalah, itu memang harusnya selesaikan secara langsung. Kalau misalkan diselesaikan atau dibahas di depan umum, itu adalah sifat yang childish atau sikap yang kekanak-kanakan. Selanjutnya, menjelekkan orang lain juga tapi tanpa menyebut nama. Ada juga orang yang terbiasa menulis no mention ya, atau tidak tag orang yang bersangkutan, tapi kemudian mereka tetap menjelek-jelekan pihak tersebut gitu. Orang lain bakal ngelihat kalau kita sebagai orang yang menjelekkan orang lain tersebut itu cuma sebagai orang yang hanya berani bicara di belakang. Selanjutnya adalah bersikap terlalu ekstrem. Sebenarnya ya nggak apa-apa kalau misalnya kita punya pandangan misal tentang agama maupun politik tertentu, tapi kita tuh harus tetap bersikap netral atau tetap bersikap tidak terlalu ekstrim dengan mengagung-agungkan pendapat kita, lalu dengan cara kita menjatuhkan opini orang lain. Seperti itu. Next. Oke, ini ada beberapa tips untuk menggunakan media sosial. Yang pertama, sesuaikan penggunaan media sosial dengan kebutuhan atau minat. Contohnya bagi yang punya hobi fotografi atau punya hobi untuk membuat video, kita bisa menggunakan media sosial Instagram dan YouTube, atau kalau yang punya bisnis bisa membuat fans page di Facebook. Yang kedua, batasi penggunaan media sosial. Tips ini adalah untuk tidak menjadi candu gitu. Jadi usahakan untuk menjadwalkan waktu penggunaan media sosial pada jam dengan durasi tertentu sehingga kita tuh bisa lebih fokus dan produktif dengan penggunaan waktu kita untuk hal-hal yang lebih berguna lainnya. Yang terakhir ada mengalokasikan waktu luang singkat untuk bermedia sosial. Dengan mengalokasikan waktu luang tersebut, kita itu tetap bisa mendapatkan informasi terkini, tapi juga tidak kehilangan waktu kita untuk aktivitas yang lain. Next. Baik, selanjutnya di sini ada tantangan di media sosial. Di sini salah satu dari tantangan di media sosial itu sendiri yaitu hoax dan berita palsu. Hoax sendiri adalah informasi palsu yang sengaja disebar dan seringkali untuk memanipulasi opini atau emosi publik. Nah, hoax ini dapat menyebar cepat karena yang pertama itu karena adanya media sosial, yang kedua itu karena shareability atau mudah dibagikan, dan yang ketiga adalah filter bubble atau echo chamber. Nah, selanjutnya itu ada dampak dari hoax. Dampak dari hoax sendiri yaitu yang pertama, memicu kepanikan, merusak reputasi dan juga mempengaruhi keputusan publik. Nah, di sini ada ciri-ciri dari berita hoax. Yang pertama itu biasanya itu ada tanda panah atau lingkaran merahnya. Nah, di mana membuat tanda panah atau membuat lingkaran berwarna merah pada sebuah foto itu ternyata ampuh membuat masyarakat menjadi penasaran. Nah, yang kedua itu menggunakan judul berita yang spektakuler atau dilebih-lebihkan. Nah, biasanya untuk membuat penasaran, berita bohong menggunakan judul yang tidak masuk akal dan membuat orang-orang penasaran. Nah, yang ketiga itu menggunakan unsur mencocok-cocokkan atau cocok logi. Yang keempat, menggunakan alamat website yang mirip dengan media besar. Dan yang terakhir, tidak mencantumkan nama penulis artikel.
Nah, di sini ada cara menghindari hoax. Yang pertama itu, bacalah berita hanya dari sumber yang layak, dipercaya, dan kredibel. Yang kedua, baca dulu isi beritanya, baru di-share atau dibagikan. Nah, biasanya itu banyak orang yang hanya membaca judul atau gambarnya saja dan langsung menyebarkan berita tersebut ke media sosial tanpa mengetahui dan memahami isi beritanya. Yang ketiga itu ada selalu ingat bahwa semua yang dibaca di internet dan media sosial itu adalah benar. Dan yang keempat ada cek fakta atau perhatikan narasumber yang dicantumkan dalam berita tersebut. Apakah berasal dari sumber yang resmi atau yang memiliki kredibilitas. Selanjutnya yaitu jangan menelan mentah-mentah informasi yang ditemukan di internet. Selanjutnya jangan percaya mitos. Selanjutnya jangan jangan mudah terprovokasi dan lihat alamat situsnya. Untuk tantangan di media sosial yang selanjutnya itu ada konflik di media sosial. Nah, konflik ini sendiri itu sering muncul karena adanya gelembung filter. Nah, apa sih gelembung filter itu? Gelembung filter itu sistem yang menampilkan informasi sesuai pandangan pengguna. Nah, akibatnya itu orang jadi hanya melihat hal yang mereka setujui dan sulit menerima pendapat orang lain. Nah, dari sinilah itu muncul fanatisme dan perbedaan yang bisa berujung konflik. Nah, karena itu solusinya itu kita harus eh, tetap gunakan media sosial dengan secara bijak dan bertanggung jawab, serta tetap harus beretika dan menghargai perbedaan. Kemudian, selain konflik, media sosial itu juga bisa menjadi sarana kejahatan atau kriminalitas, seperti penipuan online, pembajakan akun, penculikan, dan juga pelecehan dan prostitusi online. Biasanya itu pelaku berpura-pura ramah atau menawarkan pekerjaan, lalu mengajak korban bertemu di dunia nyata dengan maksud jahat. Ada juga yang menyalahgunakan media sosial itu untuk prostitusi online dengan mengunggah foto vulgar atau rayuan untuk menarik pengguna lain. Nah, untuk mencegah hal-hal itu, kita harus berhati-hati dalam berinteraksi, tidak mudah percaya dengan orang asing atau tawaran yang mencurigakan, menjaga keamanan akun, dan melaporkan jika menemukan aktivitas yang mencurigakan atau berbahaya. Oke, selanjutnya ada Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau kita sebut sebagai UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan ataupun di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Asas undang-undang ini adalah dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Next. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan yang pertama, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, untuk mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang kelima, untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Next.
Kemudian beberapa materi yang diatur oleh Undang-Undang ITE, di antaranya yang pertama, pengakuan informasi ataupun dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE. Yang kedua, tanda tangan elektronik, pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang ITE. Yang ketiga, penyelenggaraan sistem elektronik, pasal ke-15 dan pasal ke-16 Undang-Undang ITE. Yang keempat, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, Certification Authority, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang ITE. Dan yang kelima, perbuatan yang dilarang, cyber crimes. Beberapa cyber crimes yang diatur dalam Undang-Undang ITE antara lain, yang pertama, konten ilegal yang terdiri dari antara lain kesusilaan, perjudian, penghinaan ataupun pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan, pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang ITE. Yang kedua, akses ilegal, pasal 30. Yang ketiga, intersepsi ilegal, pasal 31. Yang keempat, gangguan terhadap data interference, pasal 32 Undang-Undang ITE. Yang kelima, gangguan terhadap sistem interfere, pasal 33 Undang-Undang ITE. Yang keenam, penyalahgunaan alat dan perangkat, misuse of device, pasal 34 Undang-Undang ITE. Next. UU ITE ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Termasuk di dalamnya terdapat pengaturan nama domain dan hak kekayaan intelektual. Untuk beberapa isi dari pasal yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, mungkin akan saya jelaskan kembali lebih panjangnya lagi. Untuk pasal 27 ini, berisikan tentang melarang setiap orang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang pertama, asusila, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, yang keempat, pemerasan atau pengancaman. Untuk yang pasal 28, yaitu ada dua. Yang pertama, melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan orang lain. Yang kedua, melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Untuk pasal 29, melarang pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti seorang melalui sistem elektronik. Untuk pasal ketiga, berisikan tentang melarang akses ilegal terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain tanpa izin, baik untuk mendapatkan informasi maupun merusak sistem tersebut. Untuk pasal 31, berisikan tentang melarang penyadapan atau perekaman transmisi elektronik tanpa izin, juga melarang penggunaan hasil penyadapan yang tidak sah. Untuk pasal 32 berisikan tentang ada tiga isi yang melarang perbuatan. Yang pertama, ada mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain. Yang kedua, memindahkan atau mentransfer informasi elektronik tanpa hak. Yang ketiga, membuka informasi rahasia secara tidak sah. Untuk pasal 33 yang berisikan tentang melarang tindakan yang menyebabkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya, misalnya dengan membuat atau menyebar virus komputer. Yang ke-34, melarang kepemilikan, pembuatan, atau penyediaan perangkat lunak atau hardware untuk melakukan perbuatan yang dilarang di pasal 27 sampai 33. Pasal 35 berisikan tentang melarang pemalsuan dokumen elektronik atau informasi elektronik seolah-olah asli. Untuk pasal 36-nya yang berisikan tentang melarang perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain melalui penggunaan teknologi informasi. Untuk pasal 37 berisikan tentang melarang percobaan perbuatan-perbuatan yang disebut di pasal 27 sampai 36. Dari presentasi kami mungkin sudah saya cukupkan. Boleh di next. Untuk pertanyaan kami buka hanya 3 pertanyaan saja. Dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya?
pertanyaannya boleh langsung dibuka mic-nya, boleh langsung sebut nama sama NIM. Izin masuk. Ini dipersilakan untuk penanya menyampaikan pertanyaannya. Oke, mungkin dari saya dulu. Pertanyaan dari saya itu gimana caranya kita membedakan antara kebebasan berekspresi dan konten yang merugikan atau menyesatkan. Terus satu lagi, apakah atau bagaimana algoritma media sosial gitu itu mempengaruhi cara kita berpikir dan berperilaku. Karena kan sekarang algoritma kalau kita sering buka itu ya keluarnya itu terus gitu. Terus apakah hal tersebut itu etis gitu atau membiarkan teknologi mengendalikan preferensi kita? Itu gimana? Terima kasih. Sebelumnya boleh disebutin dulu namanya sama NIM. Oke, maaf, nama saya Zahra Tunisa, NIM akhirnya 79 2 40 40 879. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu ya untuk dijawab sama teman-teman. Sebentar ya. Siap. Permisi, saya mau bertanya, apakah boleh? Monggo, monggo. Ya, sebelumnya saya Isa Fitrul Firdaus dengan NIM terakhir yaitu 033. Saya mau bertanya pada slide yaitu ciri-ciri berita hoax. Nah, kayak apa sih yang membuat sebagian orang itu kayak tetap percaya? Semisal berita itu hoax, kayak walaupun orang tersebut tuh udah tahu nih tanda-tanda kalau berita itu hoax. Sekian, terima kasih. Pertanyaannya kami tampung dulu ya. Terima kasih. Sesi pertanyaannya masih sisa untuk satu orang. Mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum kami tutup sesi pertanyaannya.
Sepertinya untuk sesi pertanyaannya kami akhiri, cukup untuk 2 orang saja, karena tidak ada yang bertanya lagi. Bisa untuk jawaban dari teman-teman saya, bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, izin masuk untuk menjawab pertanyaan tadi yang Zahra Tunisa. Tadi pertanyaannya kan gimana caranya kita membedakan antara kebebasan berekspresi dan konten yang merugikan. Mungkin bisa dilihat dari bagaimana kita memberikan komenan ataupun bagaimana kalimat yang kita ketik. Contohnya kalau misalnya kebebasan berekspresi kayak wah komennya kayak gini kayak aku kurang setuju nih sama kebijakan pemerintah bla 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 gitu. Jadi itu kan salah satu sebuah cara untuk mengekspresikan diri kita bahwasanya kita itu tidak terima ataupun tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Nah, kalau misalnya konten yang merugikan itu lebih ke arah menjatuhkan ataupun menghina ataupun menyesatkan gitu. Ataupun ya pencemaran nama baik gitu-gitu lah yang nggak baik. Contohnya tuh kayak wah, pemerintah bodoh, pemerintah berhenti aja, pemerintah cabut aja itu, keluar aja dari DPR, mungkin kayak gitu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya jawaban dari saya sendiri, mungkin dari bagaimana cara kita menuliskan komenan ataupun menuliskan komentar kepada sebuah unggahan seperti itu. Sudah cukup menjawab untuk Zahra Tunisa. Sudah, paling satu lagi ya, tadi kan ada 2 ya. Pertanyaannya perihal algoritma internet ya, Kak ya? Betul, Kak. Kita kan sering sekali untuk semisal kita membuka TikTok, semisal kita buka tentang skincare, pasti pencarian kita tentang skincare pasti munculnya bakal di FYP kita bakal muncul skincare kan Kak. Tapi sekarang tuh semakin majunya perkembangan zaman itu di mana sudah ada kebijakan setiap kita searching misalkan konten yang dewasa atau konten yang bersifat 18 ke atas itu kebanyakan sudah mulai difilter gitu Kak. Kayak semisal kita untuk mengetik di apa namanya? Di pencarian pun semisal kita ngetik depresi atau apa atau tentang kesehatan mental kita yang kurang bagus pun itu udah mulai ada penyaranan di mana dari aplikasi tersebut untuk menyarankan kita untuk konsultasi langsung. Semisal ada konten pornografi pun sudah mulai difilter dari aplikasi sekarang. Apakah sudah menjawab? Berarti algoritma sekarang itu bukan jadi permasalahan lagi. Untuk sekarang, kalau semisal kita lihat-lihat, udah ini ya kayak udah mulai difilter juga. Banyak banget yang kayak semisal ya itu banyaknya di pornografi itu atau konten-konten yang 18 ke atas pun sudah banyak yang di filter. Jadi nggak bisa diakses bebas gitu loh Kak. Oke, berarti menolak anggapan kalau kalau algoritma itu bisa memengaruhi cara kita berpikir. Jadi hal itu udah nggak berlaku lagi di dalam sosmed gitu. Berarti itu juga otomatis menjawab kalau misalkan hal tersebut itu nggak etis sebelumnya. Karena membiarkan teknologi kan mengendalikan preferensi kita. Oke, berarti jawaban dari kelompok ini menolak algoritma media sosial itu masih berperan dalam eh, menghadirkan konten-konten yang sering kita buka gitu. Gitu. Sebenarnya algoritma juga tuh berdasarkan dari data sama pola perilaku kita ya. Misal bukan moral juga. Mungkin ada beberapa konten-konten yang berisikan tentang moral, tapi
Tapi tujuannya dia menghadirkan algoritma itu kan karena dari kebiasaan kita membuat penggunanya betah, bukan membedakan yang mana yang benar, mana yang salah juga. Tapi dari algoritma sekarang pun sudah banyak sekali mungkin dari pencarian-pencarian yang terbiasa untuk pencarian yang buruk pun mungkin masih bisa keluar, dan juga apa namanya, kadang mungkin ada beberapa tersebut. Jadi menurut aku jawaban algoritma ini bisa 50-50 juga Kak. Kayak misalkan untuk bisa dibenarkan atau bisa tidak dibenarkan pun itu tergantung juga dari pola perilaku kita. Jadi itu pun jadi termasuk tanggung jawab kita dalam bersosial media. Oke, terima kasih buat jawabannya. Terima kasih ya Kak. Oke, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Kak Isa Ulul Firdaus. Pertanyaannya itu, apa yang membuat sebagian orang percaya terhadap berita hoax ya, Kak? Iya, benar. Nah, kenapa sebagian orang itu percaya dengan berita hoax tuh karena biasanya tuh orang suka informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, selain itu, media sosial juga mempercepat penyebaran hoax, apalagi konten-konten provokatif itu biasanya lebih mudah viral atau ramai gitu. Jadi, mungkin sebagian orang tuh bakal percaya ke konten-konten provokatif atau hoax yang ramai atau lebih cepat viral juga. Nah, kenapa konten provokatif itu lebih cepat viral? Karena biasanya banyak orang yang tidak verifikasi dulu sebelum share. Jadi, orang-orang itu biasanya langsung share aja gitu konten provokatifnya. Jadi, konten-konten seperti hoax itu lebih cepat viral, ramai, dan sehingga dipercaya oleh sebagian orang. Apakah menjawab? Sudah. Terima kasih. Kelompok 11 ya atas presentasinya ya. Mohon maaf tadi dispenser kami bocor ya di jurusan ya. Jadi mau dilaporkan Kaleb. Baik, selanjutnya presensi ya, silakan persiapkan. Ya, jadi di mata kuliah LDK nanti juga ada project ya. Project nanti akan saya sampaikan di pekan depan mungkin ya. Nanti kalau saya lupa diingatkan. Di projectnya nanti membuat video pendek ya terkait dengan e-commerce ya yang lagi eh, naik ya. Ya, jadi membuat video affiliate. Ketentuannya nanti kita sampaikan di pekan depannya. Ini tanggal 11.
Facebook. Sayang sekali ya, tadi ada kesempatan 3 penanya, tetapi hanya 2 penanya. Jadi ada nilai yang tidak terekam dengan baik ya. Tapi sangat sayang sekali, terutama yang tidak begitu aktif, tidak membaca yang ada. Oke, sudah saya buka ini untuk kodenya, silakan bisa dimasukkan dan melakukan self present. Saya tunggu dalam durasi waktu kurang lebih 5 menit.
Udah ya, browser saya kok bermasalah ini. Bentar saya stop share dulu ya. Oke, ternyata browser saya nggak kuat. Saya saya refresh ya. Maaf Bapak, permisi. Saya Diasa Feranada hadir Bapak. Oh, hadir ya, dia. Iya Bapak, tadi sinyalnya ini.
Ya. Ya, dibantu Verif mulang hari ini ya Mbak Claudia. Baik, mungkin cukup Baik, ya untuk Bapak. hari ini. Minggu depan mungkin saya diingatkan untuk proyeknya ya nanti saya share. Jadi nanti untuk proyeknya itu hanya mengumpulkan ya, tidak sampai presentasi. Karena kita ada UAS nanti dari LP3, bukan dari Pak Yahya, tetapi dari LP3. Jadi untuk UAS itu eh, tidak ada perbaikan atau apa ya. Jadi usahakan nilainya yang terbaik nanti saat UAS. Gitu. Karena yang buat soal bukan dari dosennya, tetapi langsung pusat MKU MKDK, gitu ya. Baik, mungkin itu untuk agenda kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Saya tutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.